Wa idza hayyitum, dan jika kalian semua itu diberikan penghormatan, bitahiyatin, dengan suatu penghormatan. Ini hampir di semua tafsir itu menyebut bahwa yang dimaksud secara khusus di sini adalah salam. Tapi juga bisa dikiaskan dengan ayat ini segala bentuk penghormatan yang lain, termasuk pemberian, hadiah dan yang lain sebagainya. Fahayu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari yang kau terima. Aurudduha, atau kembalikanlah dengan posisi yang sama. Sehingga dari ayat ini kita disyariatkan, ini kita secara syariatnya terlebih dahulu. Misalkan kita ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita diposisikan wajib menjawab minimal sama. Aurudduha, berarti waalaikumsalam. Ini minimal. Ya, kemudian ulama dibahas, berarti hukumnya salam itu bagaimana? Secara fikih dulu, secara hukum syariat. Hukumnya mengucap salam itu sunnah. Hukum mengucap salam, menyampaikan salam, mengucap salam itu sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Nah, nanti dari situ banyak sekali pembahasan. Salam berarti mengucap salam bagaimana? Yang bakunya adalah diucapkan dengan menggunakan kata-kata jamak. Assalamualaikum, meskipun orangnya satu. Meskipun orangnya satu, gak usah assalamualaikum, ya boleh-boleh saja. Tapi para ulama menganjurkan assalamualaikum. Ada yang kemudian berargumentasi karena yang kita salami bukan hanya orangnya, tapi juga kan di situ ada malaikat juga yang menjaga, ada raqib atid, ada malaikat yang menjaga. Maka kita ucapkan assalamualaikum, dan jawabnya meskipun orangnya satu juga waalaikumsalam. Bahas lagi, kalau orangnya jamaahnya banyak, misalkan saya di sini, assalamualaikum, dengan banyak. Apakah semuanya harus jawab atau cukup satu orang sudah terpenuhi? Nah, coba satu ulama berdebat di situ. Ada yang menyatakan semuanya harus jawab karena ini fardhu ain untuk menjawab. Ada ulama yang lain enggak, kita iktifak, cukup dibalas oleh salah satu di antara jamaah. Itu ulama berbeda pendapat. Itu secara syariat. Fahayyu bi ahsana minha, harus dibalas dengan yang lebih baik, minimal sama. Sehingga kemudian misalkan ada orang memberikan kebaikan kepada kita, suatu saat kita dianterin hadiah, misalkan makanan satu berkat atau makanan satu piring. Ya sudah, besoknya berarti usahakan kita bisa membalas minimal satu piring. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiban. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran itu seringkali yang jarang kita otak-atik itu adalah penutupnya. Di sini ingat penutupnya, innallaha, sesungguhnya Allah adalah kana, ada siapa Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu hasiban, itu memperhitungkan. Saya akan membacakan dulu hadisnya, hadis yang terkait dengan ini, kemudian saya akan perlebar dalam posisi akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan, ini riwayat dari Abdullah bin Umar, man, barang siapa sona atau berbuat baik ilaikum, kepada kalian, ma'rufan, pada suatu kebaikan, fakafi'u, maka balaslah dengan yang setimpal. Perbuat baiknya nilainya 10, kita ya harusnya membalas 10, itu minimal. Fa in lam tajidu ma tukafi'u bih, kalau kalian tidak menemukan sesuatu yang bisa kalian pakai untuk membalas setara itu, misalkan saya dikasih Pak Fuad, saya dikasih Pak Fuad 10 juta, saya suruh balikan 10 juta ya kacau kan. Lah, seperti itu gimana? Fad'ulah, kata Rasulullah, maka doakanlah dia. Doakanlah dia hatta tarau annakum qad kafatum, sehingga kamu merasa bahwa doamu itu sudah mencukupi kebaikan yang kamu terima. Lah, ini sebenarnya apa sih? Kita harus ingat tadi di depan, innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Allah itu memperhitungkan segala sesuatu. Dalam bahasa ayat yang lain yang tadi dibacakan oleh imam kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran
ya, yang melakukan keburukan sekecil apapun dia juga melihatnya. Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya menjadi objek. Nah ini pelajarannya. Ya. Jadi ketika ada kebaikan datang kepada kita, ini kita jangan hanya jadi objek. Kalau yang belajar bahasa Arab itu ada yang Arab itu namanya rofa. Rofa itu artinya tinggi, mulia. Biar bisa tinggi, biar bisa mulia itu apa? Jadilah fa'il, jadilah nama subjek. Agar kita bisa mulia di hadapan Allah, kita harus menjadi subjek-subjek kebaikan. Agar kebaikan ini tidak berhenti di kita, maka kita harus melanjutkan kebaikan itu untuk kemudian kita menjadi fa'il, menjadi subjek atas kebaikan berikutnya. Misalkan saya ngaji dari guru saya, maka agar ini tidak berhenti, saya harus memberikan ilmu ini ganti kepada orang berikutnya. Nah ini pun ada di dalam pembahasan yang kemarin Allah sampaikan di dalam pembahasan sedekah. Masih ingat dalam pembahasan yang lalu kita kaji, perhatikan itu ayatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah aku rezekikan kepadamu jangan berhenti kamu miliki, tapi berikan sebagian kepada orang lain lagi. Maka kebaikan yang kita terima itu harus kita lanjutkan kepada orang lain lagi. Sehingga kemudian semua sama-sama menjadi fa'il. Perhatikan ya. Misalkan si A berbuat baik kepada B. Ini kan berarti yang hebat siapa? A, karena berbuat baik kepada si B. Lah Allah mengajak kamu jangan hanya menjadi objek, tapi kamu juga harus berperan dalam kebaikan. Maka kamu harus ganti membalas si A, si B membalas si A dengan kebaikan yang minimal sama. Maka akhirnya A dan B statusnya sama-sama menjadi orang baik. Nah, mental ini yang diajarkan oleh Allah. Ini kita tidak pernah diajarkan untuk hanya menjadi penerima terhadap sebuah kebaikan. Tetapi kita sudah sama orang-orang yang gak jelas itu kita diajarkan untuk selalu menuntut hak, selalu ingin menerima, lupa untuk berperan dalam sebuah kebaikan. Menuntut negara, saya ini orang yang tidak mau, saya dapat apa? Kalau Islam tidak mengajarkan itu, kamu sudah melakukan apa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kemudian di dalam keluarga, dalam struktur masyarakat terkecil, dalam keluarga, bayangkan jika ini kemudian kita lakukan. Orang tua berbuat baik kepada anaknya membalas. Kalau tidak punya materi untuk membalas kebaikan itu, membalasnya dengan doa. Bayangkan, seorang istri berbuat baik kepada suaminya, kemudian suaminya berupaya untuk membalas kebaikan istri dengan yang lebih baik lagi. Bayangkan betapa akan muncul kebaikan-kebaikan yang terus berputar. Karena istrinya dibaiki, istrinya melayani lebih baik lagi. Suaminya merasa, saya tidak boleh kalah, melayani lebih baik lagi. Bayangkan, bukankah kemudian akan menjadi bola es yang semakin bola salju yang semakin lama kebaikannya semakin besar. Demikian, misalkan si A berbuat baik kepada si B dengan nilai 5. Kalau menggunakan ayat ini berarti si B minimal membalas si A dengan nilai berapa? 5 juga. Kalau bisa lebih. Misalkan dia balas lebih jadi 6. Lu berarti si A kamu berbuat baik pada saya, berarti si A harus balas lagi kan? Kalau tadi nilainya 6, berarti minimal si A juga membalas 6. Atau kalau bisa lebih 7. Akhirnya kebaikan akan berputar terus semakin besar. Nah, selama ini kita sudah merasa enjoy justru ketika menjadi objek. Nah ini yang harus kita mulai rubah saat ini, bahwa Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi subjek-subjek kebaikan, untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan, bukan hanya orang yang sekedar menerima kebaikan. Fa'illam tajidu, ya, kalau kamu tidak bisa mendapati ma tukafiru yang kamu pakai untuk membalas, fad'ulah, minimal kita doakan sampai berapa ini? Ya sesuai dengan kebaikannya tadi. Hatta tarawat antum qad kafartum,
sampai kamu merasa doa kamu itu sudah setara dengan kebaikan yang kamu terima. Nah, ini pelajaran yang menarik lah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ketika si A berbuat baik, Allah hitung. Si B berbuat baik, Allah juga hitung. Terus dihitung kebaikannya. Sehingga kemudian semuanya sama-sama tidak berhenti kebaikannya dan terus-menerus beramal. Oleh karena itu kalau kita lihat kebanyakan ayat-ayat yang terkait dengan kesalehan kebaikan itu nanti kebanyakan adalah menggunakan standar sifat fi'il mudhari. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu menggunakan fi'il mudhari semua. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari itu namanya adalah waktunya sedang dan akan, berarti terus menerus tidak berhenti. Ya, tidak berhenti dalam kebaikan. Ini jika kita menerima kebaikan dari orang lain. Jadi intinya kalau ada kebaikan yang kita terima, jangan berhenti, jangan mau hanya jadi penerima. Jadi kita harus gengsi, jadi penerima saja itu harus gengsi. Enak, hanya dia yang beramal. Ya, saya kasih contoh misalkan yang kemarin saya sampaikan, misalkan saya mendapatkan sesuatu dari orang lain, misalkan Pak Muradi ngasih uang saya 500.000 misalkan. Ini biasanya kan saya terus langsung senang sudah 500.000, pulang langsung senyum-senyum kayak gitu. Nah ini keliru, senyum-senyum kok bisa senyum? Dapat itu berarti sudah beramal belum? Dapat itu kan objek. Harusnya saya senang itu ketika saya menjadi subjek. Maka ketika saya dapat 500 harusnya saya gengsi. Saya harus langsung membalas kebaikannya secara langsung. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih. Terus kemudian saya mendoakan Pak Muradi. Setelah saya doakan Pak Muradi, pulang saya harus, ini sebagian saya harus menjadi pelaku kebaikan berikut. Kasih orang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita bersama-sama membangun, termasuk kepada anak-anak kita bangun, karena kita mungkin hidupnya agak lama lagi. Nah ini anak-anak kita, ini generasi yang berikutnya ini jangan sampai rusak mentalnya karena dulu orang sana itu yang menyuruh orang untuk menuntut terus. Bukannya apa yang telah saya lakukan, apa yang dapat saya lakukan, tapi minta terus apa yang seharusnya saya terima. Dan ini adalah bukan mental Islam. Okay. Kemudian kita lanjutkan, jika yang kita terima keburukan bagaimana? Sikap atas kezaliman orang lain. Kalau keburukan yang kita terima, tadi kalau kebaikan, kalau keburukan bagaimana? Ayatnya cukup panjang di surat Asy-Syura ayat 39 sampai 43. Kita baca satu-satu dulu, nanti saya sarikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Di ayat-ayat atasnya intinya adalah membahas tentang bahwa ada pahala yang luar biasa yang itu kekal untuk orang-orang yang baik. Siapa orang-orang yang baik ini? A, B, C. Nah ini yang kesekian kalinya Allah menyatakan termasuk balasan yang kekal itu untuk siapa? Alladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Walladzina, dan orang-orang idza asabahum, yang ketika menimpa mereka al-baghyu, suatu kezaliman, suatu kejahatan, hum, bahwa mereka itu yantasiruna, membela diri. Nah ini apa? Jadi kita diperbolehkan oleh Allah untuk membela diri, untuk membalas keburukan yang kita terima dengan yang setimpal. Misalkan dengan dionek orang lain, dionek orang lain. Biasanya kalau misteri orang lain pakai apa kalau di sini? Kaki empat ya. Kamu kaki empat. Yang balasnya ya harus kaki empat yang sama. Kaki empat yang sama. Makanya kemudian dijelaskan di ayat berikutnya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa jazaa'u sayyi'atin, dan bahwa balasan untuk satu keburukan adalah sayyi'atun, keburukan mithluha yang sepadan. Ini minimal, tapi ini hanya boleh bukan akhlak. Ini hanya boleh bukan akhlak. Sama
Sama kayak tadi itu syariatnya adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, tapi itu belum akhlak. Kalau akhlak itu naik, yaitu dibalas dengan yang lebih baik. Kalau suatu keburukan menimpa kita secara syariat, itu kita diperbolehkan membalas dengan yang sama, yang setimpal. Misalkan kamu ini ayam, kamu ayam juga, nah gitu ya, berarti sama. Tapi kalau kamu ini ayam, terus satunya nih kamu malah tikus, nah ayam pakai tikus rendah mana ini? Misalkan lebih malah tikus, berarti sudah zalim ini. Pembalasan tidak boleh. Oleh karena itulah untuk membalas dengan posisi sama itu kan sulit banget. Sulit, biasanya orang kalau balas pengennya lebih banget. Kalau Indonesia sudah dipakai slogan ini, ya apa namanya, pembalasan harus lebih. Pakai slogan apa? Itu nggak boleh. Jadi balasnya harus sama. Dan balas sama itu kan sulit sekali. Karena sulit, maka yang lebih aman adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu alayh. Faman afa, maka barang siapa mau memaafkan, wa aslaha, dan justru malah berbuat baik, fa ajruhu, maka pahalanya Allah adalah di sisi Allah. Nah ini yang kita harus ingat. Nah, untuk bisa berbuat seperti ini dalam ayat yang lain, ini tidak mungkin sifat seperti ini dimiliki oleh orang yang tidak punya keyakinan yang kokoh kepada akhirat, karena iming-imingnya kan iming-iming pahala. Kecuali kalau kamu maafkan, besok kamu dapat Alphard, mungkin orang langsung maafkan semua itu. Tapi iming-imingnya kan iming-iming akhirat. Dan iming-iming akhirat ini makanya kalau di berbagai ayat itu dijelaskan, pertama itu harus iman dulu. Kalau kita nggak punya iman itu sulit sekali. Maka iman kepada apa? Yu'minu bil ghaib, harus kepada yang ghaib dulu. Pahala Allah, malaikat, semua itu sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, padahal kalau kita lihat kehidupan kita ini, yang mempengaruhi itu justru yang memang tidak terlihat. Saya kemarin ngaji di Anur, saya sampaikan begini, kita itu kan merasa kita itu kan manusia, bisa memilih untuk diri kita. Saya melihat satu tayangan di YouTube itu saya melihat satu tayangan tentang saya, channelnya itu Alam Semenit, kalau dengan mau ngecek, itu judulnya begini, kita itu ternyata hanya 10% manusia. Kita yang kemaki ada yang sombong begini ini hanya 10% manusia. Maksudnya gimana? Saya lihat itu videonya. Ternyata yang mempengaruhi kehidupan kita itu justru adalah perang antara bakteri dan fungi, antara bakteri jamur di dalam tubuh kita itu yang kemudian berperan besar terhadap kehidupan kita. Ya, tahu nggak, di dalam diri kita ini yang kita merasanya ini semua milik kita, ternyata ada ratusan triliun, miliar apa triliun gitu bakteri yang hidup kita itu tergantung pada ini tadi. Katanya dia buat gambaran itu, misalkan kita tidur, kok tubuh kita ini nggak ada bakterinya sama sekali, kita akan bangun dengan dipenuhi jamur, karena jamur itu selalu muncul hidup di dalam diri kita, ya. Nah, itu yang makan jamur ini itu adalah bakteri. Itu yang tadi saya katakan, ternyata kita itu tidak paham bahwa kehidupan kita ini dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Di dalam bahasa Arab namanya al-ghaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Usus kita ini tidak punya kemampuan mencerna seandainya tidak ada bakteri-bakteri yang membantu meluluhkan makanan-makanan yang masuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, artinya apa? Berarti kalau yang sederhana itu saja nyata benar-benar, berarti yang lebih banyak lagi juga sama nyatanya. Hanya saja kita tidak melihat, dan termasuk pahala kebaikan itu adalah nyata, dan itu tidak nunggu nanti, ya, tidak nunggu nanti di akhirat. Sebenarnya orang di dunia ini sudah langsung bisa merasakan efek dari kebaikan dan keburukan yang dia lakukan. Apa salah satunya adalah nanti bahasanya mungkin lain kali.
salah satu begini. Ketika kita melakukan keburukan dalam ayatnya itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dia langsung melihat kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi puzzle yang membangun kehidupan kita berikutnya. Sehingga di dalam satu ayat Allah menyampaikan bahwa Allahu bidzallamil lil 'abid. Allah tidak pernah zalim pada seorang hamba. Ketika dia menemui suatu keburukan, pasti keburukan itu efek dari perbuatan dia sebelumnya yang menumpuk. Bisa saja misalkan saya tidak sengaja berlaku buruk pada orang, kemudian orang ini marah sama saya. Kemarahannya ini akan langsung efek ke saya. Ya, ada orang yang saya inginkan lagi. Tapi nanti ilmu akan efek. Jadi kalau kita bahasakan secara mudah, takdir yang kita jalani saat ini adalah pertemuan dari berbagai macam variabel yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga orang jika pengen baik, bangunlah masa lalu dia sekarang. Yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi masa lalu kita di tahun berikutnya. Tapi maksud saya, jadi misalkan sekarang tahun 2023, apa yang kita lakukan di tahun ini nanti di tahun 2024 akan menjadi masa lalu kita. Makanya jika kita ingin masa depan kita baik, kita harus membangun kebaikan sekarang. Karena apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi masa lalu kita nanti. Nah, termasuk apa yang kita lakukan di dunia akan menjadi masa lalu kita ketika kita di akhirat. Dan di akhirat tapi kita sudah tidak bisa berubah. Kalau di dunia ini bisa kita stop, rantai keburukan bisa kita stop dengan apa yang disebut dengan konsep taubat. Nah, taubat di stop langsung kemudian memperbaiki semua masih bisa. Tapi begitu kita meninggal, kontraknya sudah habis, berarti tidak bisa lagi diperbaiki. Kita mata berabad impor amal mudah, lepas dia nggak bisa lagi melakukan kebaikan. Apa ibu sekalian? Walamatin tasor. Kita tutup ayatnya dengan innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kita menerima keburukan senilai 5, kita balas 6. Itu berarti tambahan yang satunya berarti kita sudah zalim. Allah itu nggak suka. Lah menariknya bahkan ketika ini urusan agama. Hati-hati. Menariknya ketika ini urusan agama. Pada waktu itu umat Islam itu dihabisi lah, saya katakan dihabisi oleh orang-orang kafir Quraisy. Okay? Sampai yang terakhir itu mau umroh untuk dihalang-halangi, ya, dihalang-halangi untuk bisa ke Mekah untuk melakukan ibadah di tanah suci. Itu terus kemudian perintahnya Allah ya Pak, perangilah mereka. Qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah mereka yang memerangi kalian, tapi jangan melampaui batas. Bayangkan, ada orang kafir Quraisy habis-habisan memerangi orang-orang Muslim. Nggak bisa dibenarkan. Maka Allah mengatakan apa? Perangilah sekarang mereka. Orang-orang yang dulu memerangi kamu, perangi sekarang mereka. Tapi dikasih ancaman dalam Allah. Wala ta'tadu, tapi ingat jangan melampaui batas. Barang yang jelas-jelas hak saja masih dikasih garis sama Allah, jangan melampaui batas. Apalagi hanya sekedar beda pilihan politik. Ya, hati-hati. Sebentar lagi ini kita akan ada momentum pilihan politik. Jangan sampai hal-hal yang tidak jelas. Mobil yang sama-sama tidak jelas, orangnya juga sama-sama tidak jelas. Perang karpet diri. Ya, itu jangan sampai terjadi. Kita umat Islam harus punya keyakinan sunnah yang oleh Rasulullah dikuatkan sekali. Al muslimu akhul muslim. Punya orang Islam itu bersaudara. Pilihannya beda di mana? Ya, biasa situ makan nasi goreng, saya makan mie kan ya tidak perlu bertengkar kan? Amin. Nah seperti itu. Walaman nasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim sabil. Kalau orang membela diri setelah dia dizalimi, maka orang seperti ini tidak boleh dicela. Tidak punya alasan untuk mencela orang seperti ini. Sehingga misalkan ada kasus dengan misalkan rumahnya pencurian, boleh kita kemudian melaporkan si pencuri. Bahkan ada beberapa ulama menyampaikan jika orangnya ini adalah si pembuat keburukan
keburukan ini adalah sudah zalim sekali, kezalimannya sudah banyak sekali, maka justru diwajibkan seseorang untuk membela diri. Bukan hanya boleh, tapi justru diwajibkan. Karena kalau enggak, dia akan terus-menerus melakukan kezalimannya. Misalkan dengan punya tetangga ini memang jenengan sudah tahu dia itu mencuri misalnya, mencuri sudah beberapa kali, jenengan yakin sekali dia mencuri, maka jenengan wajib untuk melaporkan orang ini ke polisi. Atau ada orang kita punya teman justru membuka praktek prostitusi online misalnya, kita tahu sekali, maka kita wajib melaporkan, karena kalau enggak nanti justru terjadi kejahatan berikut. Nah yang seperti itu. Tapi jika kita tahu orang ini sudah berhenti, sudah taubat dari keburukannya, kita dilarang untuk mengungkit keburukan yang pernah dia lakukan. Kalau keburukan itu terkait kepada kita dianjurkan untuk memaafkan. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Di jalan mencela itu boleh kepada orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia, wa yabghuna fil ardi, dan mereka melakukan kezaliman yang melampaui batas di muka bumi bighairil haqq, dengan tanpa adanya alasan yang hak yang benar. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka sudah disiapkan oleh Allah azab yang pedih. Tapi di ujung ayat Allah menutup walaman, dan sungguh bahwa barang siapa atau orang sobaro yang dia sabar, wa ghafara, dan dia memaafkan, mengampuni, inna dzalika lamin azmil umur, itu adalah satu hal yang patut untuk diperjuangkan. Lamin azmil umur itu satu hal yang patut untuk diupayakan, diperjuangkan, karena itu satu hal yang utama sekali. Ada satu kisah yang menarik di sejarah Islam, yaitu masih ada berapa lama kita? Masih 9 menit. Nanti betul saya pertanyaan dulu. Saya tutup satu cerita, yaitu tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya putri namanya Aisyah. Aisyah itu kemudian menjadi istri Rasul. Satu saat terjadi satu peristiwa di mana Sayyidah Aisyah ini di perjalanan perang mengikuti Rasulullah, beliaunya kemudian pengen buang hajat. Kemudian beliaunya rombongan berhenti, beliau turun dari unta, dari sekeduk itu yang ada di atas unta, dari rumah tenda kecil di atas unta itu turun, beliau kemudian kembali bukit. Zaman dulu belum ada bus umum, kembali bukit, beliau sudah mencukup kebutuhannya, begitu balik sudah masuk ke atas unta, naik ke atas unta, ternyata beliau merasa kalung hadiah yang dihadiahkan Rasulullah ketinggalan. Kemudian beliau ketinggalan, hilang kemana, beliau cari kalungnya, sampai sudah ketemu, beliau balik, taunya pasukan Sayyidah Aisyah sudah naik, taunya pasukan Sayyidah Aisyah sudah naik unta. Maka kemudian pasukan melanjutkan perjalanannya. Sayyidah Aisyah pas waktu balik ke rombongan sudah tidak ada. Beliau langsung rombongan sudah tidak ada. Beliau kemudian tidak kemana-mana, berhenti di situ, berharap nanti ada pasukan yang masih di belakang, yang bagian sapu bersih untuk melihat yang bagian belakang itu. Nah kemudian beliau di situ sambil tertutup, sambil tertunduk, datanglah salah satu sahabat namanya sahabat Sofwan. Sahabat Sofwan ini kemudian melihat beliau, dan karena waktu itu beliau pernah, waktu ayat tentang hijab belum diturunkan, itu pernah melihat wajahnya Sayyidah Aisyah, sehingga mengenali beliau, Masya Allah, Masya Allah. Langsung kemudian beliau langsung tidak ngomong apa-apa, langsung menurunkan kudanya, terus mempersilahkan beliau untuk naik. Begitu kemudian beliau naik, tidak ada satu patah kata pun yang terucap dari Sofwan. Tuntun sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, diketahuilah oleh orang-orang munafik, disebarlah berita luas, Aisyah sedang berbuat serong dengan Sofwan. Sofwan ini sahabat yang juga buat. Aisyah sedang
Bayangkan kalau kita saja orang yang awam, istri kita dituduh begitu, mungkin kita malunya. Apalagi ada kenyataannya lagi naik dituntut. Kalau bahasa sekarang mungkin apa? Dibonceng motor. Kalau bahasa sekarang kalau dibonceng motor. Itu bayangkan kalau kita orang biasa saja difitnah seperti itu, sakitnya bagaimana? Ini bukan orang biasa-biasa, ini istri Rasulullah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal luar biasa. Bayangannya kita bisa bayangkan betapa sakitnya. Rasulullah sendiri diuji dengan kejadian itu. Rasulullah diam 1000 bahasa, tidak berani mau mengiyakan kalau ternyata enggak, mau mengatakan enggak kalau ternyata tidak. Rasulullah diam, enggak bertindak apa-apa, nunggu wahyu. Dan tidak lama Allah memang sengaja menguji orang-orang Islam waktu itu. Termasuk yang menyebar fitnah, ya, itu namanya Mistah. Beliau ini adalah orang yang diopeni oleh Abu Bakar. Jadi setiap bulan itu yang ngasih donasi dia orang miskin. Mistah ini dia masih keponakan sama Abu Bakar. Setiap bulan itu dikasih jatah bulanan. Ternyata malah memfitnah anaknya sendiri. Amin. Sakitnya bagaimana? Orang yang kita bantu setiap bulan, ternyata dia malah memfitnah anak kita, ikut menyebar kebohongan itu. Sakit banget. Wah, Abu Bakar itu orang yang lemah lembut itu sampai sumpah, terus demi Allah, habis ini kamu gak akan lagi saya kasih, saya tidak akan kasih lagi dia donasi, sehingga saya donatori mulai sekarang sudah. Itu langsung turun ayat secara khusus. Itu Allah kemudian menegur secara khusus kepada Abu Bakar melalui satu wahyu, satu ayat yang secara pendeknya disebut, bagaimana mungkin kamu menggunakan nama Allah untuk menghentikan kebaikan yang kamu lakukan. Kan tadi dia sumpah, demi Allah saya tidak akan menginfaki dia lagi. Berarti kan nama Allah dicatat hanya untuk menghentikan kebaikan. Kok bisa-bisanya kamu mencatat nama Tuhan untuk menghentikan kebaikan? Kalau memang dia berbuat buruk, kamu sendiri apa gak ingin saya ampuni? Bakar ya langsung ingin saya dengan ampuni. Ya, orang itu kalau semakin suci itu semakin merasa berdosa. Ya, karena kertas itu semakin putih, itu ada noda 1 titik aja semakin terlihat. Kalau kita kan sudah hitam terus, jadi ada noda tenang aja, sudah hitam kelam. Ya, sahabat sekalian yang saya hormati, nah, di situ kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung kemudian memaafkan Ustaz dan kemudian kembali terus memberikan apa tadi namanya donasi bulan. Nah, ini apa yang perlu kita ambil, bahwa ketika keburukan menimpa kita dari siapapun itu, minimal yang harus kita lakukan adalah, kalau misalkan kita tidak bisa menahan diri, ya balaslah dengan hal yang sama. Tapi tidak boleh jika itu keburukan yang menyangkut hal yang lain. Misalkan orang memfitnah kita ganti memfitnah dia, nggak boleh. Orang menyebarkan berita bohong tentang kita ganti menyebarkan berita bohong untuk dia, itu nggak boleh. Maka hati-hati nanti yang masuk tim sukses. Hati-hati menyebarkan fitnah luas untuk lawan politik, itu dosa besar. Itu dosa besar. Hati-hati nanti yang masuk tim sukses. Pun pakai akhlak. Dan intinya adalah kalau kita ingin naik derajat, kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, berarti pada saat itu Allah sedang menyediakan media untuk kita naik derajat. Dengan cara apa? Maafkan dia, kalau bisa justru dibaiki, wa aslah, melakukan kebaikan kepada orang yang buruk kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang dapat saya sampaikan tentang kedzaliman orang sikap kita atas orang lain yang berbuat kepada kita. Ketika kebaikan yang harus kita lakukan, membalas minimal sama baiknya, atau kalau bisa lebih. Kalau itu kedzaliman, harus kalau nggak bisa ya kita balas, tapi ya dengan hal yang setimpal, tidak boleh lebih. Setelah itu sulit, maka yang lebih mudah adalah maafkan saja. Dan kalau bisa justru berbuat baik kepada orang yang telah buruk kepada kita. Itu namanya derajat ihsan. Ya, derajat ihsan inilah yang kemudian diistilahkan dengan al-akhlaqul karimah. Rasulullah datang kepada kita, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka buah dari agama kita adalah
adalah jika kita sudah benar-benar memiliki akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau akhlak itu belum tumbuh, berarti proses beragama kita masih ada yang salah. Seperti pohon yang belum menumbuhkan buah, itu berarti pasti ada hama, pasti ada penyakitnya. Allah bisawab, semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga kita diberikan kekuatan kemampuan untuk dapat melakukan kebaikan, kesalehan hingga akhir hayat kita, istiqomah mendapatkan rezeki akhir yang husnul khotimah. Semoga anak kita, cucu-cucu kita jadikan keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wa muslimat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.